Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Melanie Sintawati. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai landasan ilmu pengetahuan. Simak baik-baik ya. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Fungsi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas, nyaring, dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa itu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia saat ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apalagi hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian masyarakat Indonesia memiliki sifat sosial. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengingat para pendiri negara yang termasuk cerdik dan cendekia atau intelektual, bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan dengan upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajah itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa, sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamasikan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal,
dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat lebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik karena dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau orientasi ilmu. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Baru, pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya dalam pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Prof. Mubianto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menyangkal dan menyaingi sistem ekonomi berorientasi pada pemilik modal besar. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.